لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Insyaallah malam ini kita akan mengakhiri tema yang kita angkat al-ukhuwah ini, persaudaraan dalam Islam atau al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Ayat-ayatnya sudah tuntas kita bahas, bahkan hadis-hadis secara khusus membahas masalah ukhuwah juga sudah kita bahas. Izinkan saya malam ini setelah juga kita sudah membahas tentang syurut al-ukhuwah, syarat-syarat persaudaraan, kemudian wasailul ukhuwah, sarana untuk bisa memperkokoh persaudaraan. Malam ini kita akan bahas tentang fadhailul ukhuwah, keutamaannya. Apa keutamaannya di dunia dan di akhirat bagi orang yang saling bersaudara karena Allah, yang tidak punya musuh dalam kehidupannya. Sebelum itu saya akan bacakan dulu min aqwalis salaf, kata-kata salafus saleh. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar pernah berkata, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Masya Allah, memang bertemu dengan orang yang bersaudara karena Allah, berjumpa dengan ikhwan yang seiman, seakidah, sevisi, semisi dalam hidup ini, itu nanti akan kesedihan-kesedihan itu akan hilang. Saya merasakan betul ini jamaah sekalian, setiap ketemu orang yang kita cintai karena Allah, duduknya saja itu ada ketenangan, ada sakinah, ya. Jadi jala al-ahzan, jadi berbagai macam huzn, kesedihan-kesedihan ini akan terangkat, ya, akan tersingkap. Ya, antum buktikan sajalah kalau antum berjumpa dengan orang yang kemudian seiman, seakidah, sepemahaman, terasa sekali jamaah sekalian. Makanya dituntut di sini oleh Rasulullah untuk kita saling kunjung mengunjungi, untuk saling mendatangi, bersilaturahim. Sedih jangan ke gedung bioskop, sedih jangan ke mall. Sampean ke mall ruwet pak, duit habis soalnya. Ya, belum lagi benturan-benturan maksiat matanya dan lain sebagainya. Setelah itu sumpek. Justru ya kita ini sekarang bersaudara pak, karena Allah Subhanahu wa taala ada di masjid ini. Hujan juga turun, Masya Allah, rahmat Allah juga turun. Kita doa dulu sebentar ya, mumpung turun hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma barik lana wa barik auladana wa banatana wa azwajana. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin. Allahumma hdihim subul salam. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin bi rahmatika ya akramal akramin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duduknya kita seperti ini terasa ada kenikmatan tersendiri memang jamaah sekalian, yang susah kita ungkapkan. Apalagi yang sama-sama berbuka puasa, Masya Allah, minum teh sama-sama, minum kopi sama-sama, makan bersama-sama. Allahu Akbar. Ini kalau bukan dorongan iman, mustahil kita akan bisa datang ke tempat ini. Hujan lagi. Ini karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Fa idza razaqaqallahu mawaddata mri'in muslimin fathabbit biha. Nanti kalau antum jumpa dengan orang seperti itu, ada rasa cinta kepada seseorang yang tidak ada kepura-puraan, Pak. Saya pikir kita tidak bisa membohongi, Pak, masing-masing kita. Ngelihat wajahnya saja kelihatan kita ini nyambung. Ya, karena kita satu hati, satu iman. Kalau Allah karuniakan, kata Sayyidina Umar, rezeki berjumpa, mencintai seseorang muslim, sabit biha, pegang terus orang itu. Ya, jangan dilepas. Apalagi antum tahu orang ini orang yang alim banyak, Pak, yang hafid. Di sini banyak hufad jamaah sekalian. Ya, ahli shalah, ya, tidak macam-macam, tidak neko-neko, pegang, jadikan sahabat abadi kita. Ya, karena nanti minimal nanti ketika kita berpisah, Pak, nanti di rumah masing-masing kita sering ingat, sering berdoa, sebagaimana saya sampaikan kemarin, doanya itu makbul. Du'aul muslim li akhihil muslim fi zahril ghaib mustajab. Doa seorang muslim pada saudaranya sesama muslim di saat dia ghaib, berpisah, tidak sering ketemu, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dorongan iman, cinta karena Allah tadi itu jamaah sekalian, persaudaraan yang kokoh di antara kita seperti itu. Mudah-mudahan ya akhi, pertemuan kita ini di sini, persaudaraan kita di sini tidak hanya berjumpa di Masjid Ar-Rahmah ya, tapi terus bergandengan tangan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, yang kedua, nah ini baru jelas ya. Yang kedua, qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Itu kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu an. Alaikum bil ikhwan. Alaikum bil ikhwani. Fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah. Tidak bisa, Pak, kita ini bersendirian di rumah terus menyendiri. Kita butuh sahabat, butuh perkawanan, butuh pertemanan, butuh relasi. Alaikum bil ikhwan, kalian harus bersaudara, cari pertemanan itu. Nah, tinggal pertemanan yang fillah saja, Pak ya, yang karena Allah, fil Islam, karena Islam ini. Bukan sebagaimana yang saya katakan, pertemanan karena masalah keduniaan. Tidak apa-apa juga sih keduniaan, tapi dibingkai dengan bingkai Islam, dengan bingkai fillah. Berbisnis karena kebetulan teman bisnis saya ini muslim, boleh itu, Pak. Saya bersahabat dengan orang ini punya kepentingan dunia, kebetulan kenapa? Beliau aktivis, boleh itu. Jejaring seperti itu perlu kita bangun justru jamaah sekalian. Alaikum bil ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah. Itu bekal, Pak, bekal buat antum di dunia dan di akhirat. Antum kalau banyak relasi, banyak sahabat, tidak perlu cerdas-cerdas amat, Pak. Kalau antum supel, tidak punya banyak musuh, cari pekerjaan gampang. Apalagi antum punya dedikasi, ada kejujuran, terampil, skillnya mapan, tidak asal-asalan. Kalau kerja profesional, tekun. Kalau bahasa Nabi, atqana. Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyutqinahu. Seperti itu pasti ya. Pertemanan ini nyambung jemaah sekalian, nyambung. Ini kan banyak survei kemarin, Pak ya. Kenapa teman-teman yang cerdas-cerdas dulu di SMA, di kampus, IP-nya 3,8,
ya 3,9, atau yang di SMA ahli matematik, ahli, tapi kayak robot Pak, tidak supel. Justru yang biasa-biasa saja, yang nilainya mungkin good, jayid kalau bahasa Arabnya Pak, 70-an, tidak sampai 80-an, tapi supel sama orang. Itu banyak peluang-peluang pekerjaan. Uddah fid dunya. Itu jadi bekal buat kita Pak. Jadi gampang urusan di dunia ini jemaah sekalian. Orang kalau banyak relasi enak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang bersyukur sendiri, bersyukur sendiri terus. Saya bilang, nikmat apa yang tidak Allah berikan kepada kita ya? Makanan apa yang tidak kita rasakan? Negara mana maju yang tidak kita datangi gitu. Kecuali Afrika yang belum saya masuk Pak. Betul. Kenapa? Pertemanan, relasi, bangun terus ya akhi. Dan setiap antum ketemu orang, jadikan itu objek dakwah antum. Peluang beramal saleh antum. Fillah wa ma'allah. Nyambung itu, nyambung. Antum ngomong, orang respon sama kita. Pasti itu jamaah sekalian. Dan wal akhirah, itu juga bekalan kita. Kenapa? Nanti di akhirat antum tidak ada perseteruan. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahkan di ahli surga Pak, lamma dakhala ahlul jannata al-jannah, ahlul jannatil jannata, ketika masuk penghuni surga ke surga, dia teringat Pak, bernostalgia, ketemu dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba ada satu temannya yang tidak ketemu, dicari itu jemaah sekalian, dicari Pak. Ya Rabb, mana temanku ini? Kami terbiasa di Masjid Ar-Rahman berkumpul, kok sekarang tidak ada gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya ke surga semua Pak ya, insyaallah. Tidak mampir-mampir kita ke neraka insyaallah ya akhi. Insyaallah semuanya ke surga insyaallah ya. Andai kata, namanya andai kata, lau Pak, lau. Andai kata tidak ketemu, dicari aja Pak. Ini udda fil akhirah maknanya jemaah sekalian. Kenapa? Karena di dunia tidak punya musuh. Tapi kalau anda punya musuh, capek ya akhi. Nanti siap-siap diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang Pak, dan masing-masing tukaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya saya katakan, ayo antum perhatikan mulai sekarang Pak. Dulu saya selalu menyampaikan, pikirkan tiap hari, saya punya musuh enggak di dunia ini? Punya rivalitas tidak di dunia ini? Ya, punya orang yang bergesekan hati tidak dengan saya? Ayo Pak, buka lapang-lapang dada kita, saya maafkan fulan sebelum mereka fulan minta maaf kepada saya. Apalagi kita yang salah, datangi ya. Dan tidak perlu malu, tidak perlu gengsi-gengsian. Temui yang bersangkutan, minta maaf. Itu di akhirat ya akhi, selesai masalah kita. Selesai masalah kita. Tidak saling menghujat satu sama lain, justru dicari kita. Dicari. Kenapa? Karena kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun di neraka ya akhi, kalau sudah masuk ke neraka, naudzubillah. Ini khususnya orang-orang yang sudah kekal di neraka. Apa kata Sayyidina Ali? Ala tasma' ila qauli ahli nar. Tidakkah kalian pernah mendengar bagaimana nanti penghuni neraka ketika berbicara? Tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Itulah orang terlalu banyak dosanya dan banyak musuhnya di dunia ini. Fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Surat berapa itu? Asy-Syu'ara ayat 101 itu jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo perbanyak persahabatan, perbanyak pertemanan ya. Ya, mobil khusus yang masih ada hubungan-hubungan famili dengan kita Pak ya. Sebab wa ulul arham awla min ba'd, keluarga dekat itu lebih utama untuk kita perhatikan. Ya, dengan kakak adik jangan tukaran ya. Dengan paman, bibi, dengan ponaan-ponaan kita sendiri, mungkin juga nanti dengan sepupu kita.
terus kita kembangkan dengan tetangga kanan kiri kita, kemudian sampai relasi kita seperti ini Pak, persahabatan yang dibingkai dengan iman dan takwa seperti ini. Allahu Akbar. Inilah kata-kata ulama-ulama salaf kita. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, min alamatis sadiqi fi ukhuwati akhihi ay yaqbala ilalahu wa yusaddid khalalahu wa yaghfir zillatahu. Masya Allah. Tanda kejujuran dalam kita bersaudara terhadap saudara kita yang lain ini, bentuk kejujuran orang bersaudara yaitu menerima kesalahannya. Kalau ada salah-salah sedikit ya saudara pada kita, ya kita maafkan. Berjanji nggak menepati janji, padahal kita nunggu Pak, nggak datang, padahal kita janjian sama orang dibatalkan karena sudah janjian sama fulan, tiba-tiba yang fulan nggak datang. Salah. Tapi kita perlu masih melapangkan dada kita, berhusnudzon kepada yang bersangkutan. Beda Pak kalau kesalahannya diulang-ulang ya, berarti sudah nggak ngepas untuk jadian kita sahabat. Dinasihati sudah ya sudah ya. Tapi kalau salah-salah udah kita bertahun-tahun bersahabat, salah sedikit maafkan kurang lebih. Toh kadang-kadang saya selalu mengevaluasi diri jamaah sekalian. Kadang-kadang kesalahan fulan juga pernah saya laksanakan pula, pernah saya kerjakan pula. Ya, cuma tidak ketahuan saja sama orang. Yang fulan ketahuan, kebetulan berkaitan dengan kita, maafkan. Antum kalau terbiasa memaafkan orang yang salah seperti itu Pak, apalagi jadi pembelajaran buat dia, selesai kita ini Pak. Masya Allah. Ya, itu adalah bentuk jujurnya kita bersahabat, bersaudara satu sama lain. Kemudian jangan lupa tuh, yusaddid khalalahu, kepinjangan-kepinjangannya, kesalahan-kesalahannya kita luruskan dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang mengena, bahasa-bahasa yang menyentuh hatinya. Luruskan, sadarkan, karena boleh jadi dia berbuat begitu tidak tahu bahwa itu ada sesuatu yang salah. Kita beritahu dia. Atau boleh jadi dia berbuat begitu karena orang-orang syahwatnya begitu dominan, atau pengaruh lingkungannya yang memaksa dia berbuat seperti itu. Kita dekati dia, kita sadarkan yang bersangkutan. Saddid wa yusaddid khalalahu. Khalalnya itu Pak, celah-celahnya yang tidak benar kita luruskan, kita benarkan. Kemudian wa yaghfir zillatahu, kita ampuni kesalahan yang sudah nemen, ya sudahlah. Termasuk juga ada orang Pak punya utang ya Pak ya. Dan kita tahu memang yang bersangkutan memang nggak ada yang bisa dibayar. Ya Allah. Ini 9 bulan pandemi ini luar biasa ya. Antum harus peka di bab-bab seperti ini ya. Kalau ada orang punya utang sama antum tidak bayar-bayar, antum lihat kalau masih ada mobilnya ya, jangan sekut-sekutan ya akhi. Ini juga bagian syadid khalalah. Jangan diam kita ini. Lah antum masih punya mobil ya akhi, jual mobil antum, itu punya utang lo ini. Antum bersenang-senang di atas penderitaannya orang. Harus kita luruskan Pak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Mobil tidak ada, masih ada motor, motornya suruh jual, suruh naik sepeda, tidak apa-apa. Karena utang itu berat, luruskan. Ya, tidak mau juga, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban kita persaudara sesama muslim harus begitu. Ya. Ini kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Waqila, ada yang mengatakan pula, Imam Syafi'i mengatakan khairul ikhwan, sebaik-baik persaudaraan itu man aqbala alaika idza adbara zaman anka. Ya Allah, apa ya kalau bahasa kita ini, sebaik-baik persaudaraan itu itulah orang yang mendatangimu di saat umat menghindar darimu. Kan begini ya, ketika sukses semua orang pada datang Pak. Biasalah Pak di mana-mana ya. Kalau orang maksud ini Pak, semua datang, semua pengen mengunjungi jemaah sekalian. Ya, basa-basi segala macam. Begitu gagal, jebol,
Dililit utang, menjauh Pak. Nah, orang kalau bersaudara yang baik Pak, dia berpikir bagaimana menyelesaikan problem orang ini gitu. Aqbal alaika idza adbara zaman anka. Justru kita mendatangi yang bersangkutan di saat yang bersangkutan ada masalah gitu. Ada masalah. Tak gampang memang ini ya, tidak gampang Pak. Tak mudah. Enak saya ilustrasikan. Gini aja lah, antum coba praktekkan pada keluarga terdekat dulu ya. Keluarga terdekat. Ukhuwah ini antum praktekkan pada orang yang tidak batal wudhu dulu dengan antum. Kayak saudara-saudara antum di kampung. Kita enak-enak di Surabaya Pak ya. Ke masjid juga enak pakai AC kayak gini Pak. Di kampung tidak ada AC ya. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita terobosan Ustaz Farabi dan teman-teman 24 jam kita punya kopi panas dan minuman sejuk seperti itu. Kita bersyukur pada Allah SWT. Di kampung Pak, dosa loh kalau kemudian kita diam. Dan kita tahu bagaimana kondisinya mereka di sana itu. Ada lilit utang, kemudian kita diam, tidak boleh itu ya. Justru kita temui orang-orang seperti itu. Apalagi orang fulan ini dulu ketika masa jayanya punya apa ya, punya kontribusi positif sama kita. Di saat kita sakit, kita butuh uang, minjam sama dia, dikasih dan kita sembuh dengannya. Dunia berubah Pak, kita sukses sekarang dia gagal. Sampai umumnya dijual dan kita diam sementara kita bisa untuk menyelesaikan sebagian keperluannya. Dosa kita ini. Orang bersaudara karena Allah tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Justru sebaik-baik persaudaraan ketika antum bisa menyelesaikan problem umat ini, saudara antum sedang bermasalah gitu. Kemarin kan kita sudah bahas ya, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, Allah pasti memenuhi hajatnya. Larinya ke kita sendiri ya, tidak kemana-mana itu. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa fi riwayah min kurabi dunya wal yaumil qiyamah. Wa yaumil qiyamah. Barang siapa menyelesaikan problem kehidupan seorang muslim di dunia ini, nanti semua problemnya di dunia dan di akhirat juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larinya ke kita pula, tidak kemana-mana. Kemudian ditutup, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya, nanti aibnya pada hari kiamat juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhil karim, apalagi tak tahu sampai orang, saya sedang dengar kita Pak di Surabaya Pak, di mana-mana itu. Dulu bersaudara, bersahabat, partner bisa juga bersama-sama. Ketika sudah punya keluarga masing-masing, kepentingannya udah beda-beda nih Pak. Kemudian cekcok, dipengaruhi istrinya masing-masing, pecah jamaah sekalian. Padahal dulu sama, pecah tapi sama-sama jalan Pak. Yang satu jebol, Masya Allah. Dan dia tahu betul Pak, justru merasa senang gitu ketika jebol gitu. Bukan berpikir bagaimana saya harus bisa menyelesaikan problemnya, sampai masuk penjara segala macam karena dililit utang Pak. Orang kalau sudah dililit utang pasti berbohong ya mas sekalian. Makanya Nabi sangat berlindung ya, Allahumma inni a'udzubika apa? Min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, orang kalau sudah dililit utang itu pasti nanti ketemu dengan orang yang menekan dia Pak. Ketika ditekan, dia cari lagi ke lubang tutup lubang, berbohong lagi, terus begitu. Mudah-mudahan antum semua nggak kena utang di sini ya, yang hadir di sini ya. Minta sama Allah ya akhi. Dan kalau antum kalau punya utang, tolong antum semaksimal mungkin keluar. Jangan nganggur. Penuhi hak Allah. Perkuat dengan doa. Bahkan berinfaklah semampu antum. Tidak bisa berinfak dengan uang juga, berinfak dengan amal antum, bantu orang lain. Nanti Allah ngasih jalan Pak. Karena ada hadis dari Rasulullah, kalau orang punya utang kemudian dia bertekad untuk membayar utangnya,
Dengan semua potensi yang dia miliki, pasti Allah akan menyelesaikan semua utang-utangnya itu. Tidak apa-apa ya saya bahas ini ya. Ini baru berjalan sebulan 2 bulan ini ya. Utangnya pun nggak banyak, tapi karena memang dia sudah melihat bisnis dianggap ini peluangnya luar biasa, akhirnya lama kelamaan dia buka apa namanya itu, apa itu Pak, kartu kredit ya, kartu kredit, keasikan, nambah lagi keasikan, akhirnya berbengkak, tidak bayar bunga di atas bunga, padahal minjemnya nggak nyampe 60-an, ternyata sekarang sudah kena bunganya sudah 108 juta. Ya curhat ke kita, curhat ke saya secara pribadi. Saya mencoba untuk membantunya, tapi sesuai dengan kemampuan saya secara pribadi. Saya juga sambungkan dengan orang lain, kondisinya kayak gini. Ya, semua orang pada mengeluh. Saya bantu setidaknya, berdoa ya. Antum mulai sekarang saya bilang, kalau antum terbiasa, saya tahu orang ini Pak, subuhnya tidak pernah lepas di masjid. Dan saya yakin orang kalau tidak pernah lepas di masjid pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzimmatillah. Tambahin saya bilang. Antum bangun setengah jam sebelum subuh. Minimal saya bilang. Perbanyak istighfar. Karena istighfar itu saya bilang, saya teringat dengan bahasa Nabi, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang kalau banyak istighfar, khususnya istighfar menjelang subuh, sahur Pak. Jadi seperempat jam, setengah jam sebelum subuh sampai jangan tidur, bangun istighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi istighfarnya Pak dikaitkan dengan kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Astagfirullahaladzim, saya tidak khusyuk salat. Astagfirullahaladzim, saya kurang banyak mendoakan orang tua saya. Astagfirullahaladzim, saya suka menelantarkan istri dan anak saya dulu. Terus begitu kan. Subhanallah fataliman. Kadang-kadang memang logikanya nggak nyambung Pak. Tiba-tiba ada saudaranya dari mana gitu, teman lamanya ngelihat, karena di biasa orang tidak terbiasa seperti itu, ngirim transfer uang 50 juta. Ini baru tadi sore Pak saya dengar beritanya ini. Satu lagi Ustaz, ada lagi temannya di Bandung ketemu ngasih kerja 50. Segera saya bilang kembalikan semuanya ke bank, saya bilang tutup biar nggak dikejar-kejar lagi, tuntaskan. Saya tak percaya sama omongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum punya utang ya, antum jangan cerita sama orang. Jangan cerita sama orang. Ketika cerita sama orang, antum juga membebani persaudaraan kita. Ceritakan sama Allah taala, terus komitmen. Jangan punya utang, ibadahnya juga lemah. Punya utang jarang ke masjid. Punya utang tidak pernah baca Quran. Punya utang, bangun tengah malam, sujud di Allah, terus paginya Pak kerja. Ayo jam 8 masih ada di rumah, keluar cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ketemu nanti. Ketemu Pak, dan ketemu betulan, tidak nyampe 2 bulan selesai. Kayak di luar nalar memang Pak. Aduh langsung nelpon Pak, istrinya nelpon, dia juga terima kasih Ustaz, terima kasih. Memang begitu ya akhirnya. Ini hadis Nabi yang menyampaikan, ini bukan saya bilang, Nabi mengatakan kalau orang punya utang, munculkan semangat, saya harus bisa menyelesaikan utang saya. Dan jangan ngeluh pada siapa-siapa, keluhi Allah Subhanahu wa taala gitu. Digerakkan Pak hatinya orang lain untuk kemudian menyelesaikan. Kalau sudah mentok Pak, mentok gak ketemu. Allah punya cara sendiri itu jemaah sekalian, untuk menyelesaikan semua problem-problem kita seperti itu. Nah, saudara sekalian, jadi antum ketika ada orang seperti itu jangan antum dijauhi. Itu bukan orang bersaudara. Minimal kasih nasihat-nasihatnya. Bantulah sekedar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terus nasihati dia, semangati dia. Itu bagian dari, jangan kemudian saya sudah bilang apa sama ente, sudah nggak bantu Pak, disalahkan lagi. Ada yang kayak gitu. Sudah kita nggak bantu, a'udzubillah, ente tidak, waduh, nggak benar Pak. Saja kita sudah sabar ya. Di Lauhil Mahfuz sudah ada catatannya gitu. Sekarang antum lagi bermasalah, dan setiap masalah inna ma'al usri yusra.
Cuma jangan lupa sebelumnya itu Pak, sebelum berbicara masalah idam manusia, perintah-perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah akan memudahkan semua urusan kita kalau hak-hak Allah dipenuhi. Ya, sampai ada kaidah penuhi hak-hak Allah, pasti hak-hak kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Loh, padahal saya malam ini mau bahas tentang fadailul ukhuwah, keutamaan kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya kalau kita sudah melaksanakan apa yang saya sampaikan semua tadi jemaah sekalian, betul-betul kita saling mencintai karena Allah. Tidak ada basa-basi di antara kita. Di saat sampean menasihati juga menasihati karena Allah. Di saat sampean memberi juga memberi karena Allah. Allahu Akbar. Berdoa juga berdoa karena Allah. Saling mengunjungi juga karena Allah. Apa keutamanya nanti jamaah sekalian? Yang pertama, mahabbatullah. Antum pasti mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya kalau antum ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai saudara kita, Pak. Jangan ada permusuhan di antara kita. Kalau antum ada permusuhan di antara kita, berarti antum memutus tali silaturahim. Kan begitu logikanya jemaah sekalian. Ya, kalau memutus tali silaturahim, Allah juga putus dengan kita. Wa man qata'ahu Allah. Wa man wasalahu Allah. Yang nyambung dengan saudaranya, tidak punya masalah, bersaudara dengan benar, Allah nyambung dengan orang itu. Tapi kalau kita terputus persaudaraan di antara kita, terputus pula Allah dengan kita jemaah sekalian. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sambunglah tali silaturahim ini. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya, Allahu akbar, wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya, rawahu Malik wa ghairuh. Pasti kata Allah, sebuah keniscayaan wajib cintaku itu berlaku, akan kuberikan kepada orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Cinta mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, yang saling duduk cangkruan karena Allah. Bukan cangkruan karena ada dunia apa perlombaan dunia sepak bola, Pak. Ya. Cangkruan bukan karena minum kopi di kafe mana, enggak. Duduk itu kan ya antum ini sekarang ini, Pak. Antum duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wal mutazabirina fiyya, dan orang yang saling saling kunjung mengunjungi karena Allah. Ayo saling berkunjung ya. Jangan nunggu lebaran ya, jangan nunggu lebaran, Pak. Saya sampai sekarang saya punya komitmen ya, ke Jember itu ke mertua saya minimal setahun 3-4 kali. Ke Madura walaupun tidak ada ibu saya, tapi di sana banyak paman saya, bibi saya, ya, sepupu dari ibu saya. Masih banyak, Pak, di Sumeneb. Saya minimal sama, Pak, 3-4 kali tiap tahun, 2-3 bulan datang ke sana. Sehari kadang pagi pulang sore. Dan beda ya. Dan antum dalam perjalanan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena doa musafir, pagi musafirnya Pak, safarnya safar sunnah Nabi. Saling kunjung mengunjungi karena Allah. Jangan punya kepentingan, apalagi antum datang dari sini, Pak, yang tidak ada di sana, Pak. Yang tidak ada di Jember, tidak ada di mana? Di Situbondo juga tidak ada di Sumeneb, apa itu? Burda. Apa namanya, Pak? Roti apa? Ada, suka di sini jamaahnya nih. Nah, itu ada yang punya. Mohon maaf ya. Ini tidak memasakkan antum, tapi ini bagian daripada menyenangkan orang dengan roti yang hanya roti, Pak, kita berikan kepada mereka yang tidak ada di sana. Zain Ustaz, Zain Muhammad, Zeus, dibangga-bangga, itu ada kesenangan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Ya. Nah, padahal di pulangnya, Pak, masya Allah, lebih banyak lagi. Loh iya, kenapa saling tahabu ya, saling berbagi ya.
dapat teri putih, dapat ini, dapat apa, keripik singkong, ada keripik paru, macam-macam itu. Allahu Akbar. Kadang lebih banyak lagi dari apa yang kita berikan. Itulah pentingnya kita saling kunjung mengunjungi, al-mutazawwirina fiyah. Apalagi yang dikunjungi sakit ya. Allahu Akbar. Covid atau OTG, Covid, dan antum datang, walaupun nanti rumahnya ditutup dari luar, kita berdoa gitu. Allah, beda ya, itu orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus al-mutabadzilina fiyah. Apa al-mutabadzil? Badal saling mengupayakan potensi masing-masing untuk berberi, saling berbagi satu sama lain. Allahu Akbar. Di kampung ada ya, di sini nggak tahu ya, Surabaya mempunyai di masjid sekarang ya. Kalau di kampung itu Pak, kalau hari Senin kayak gini, itu saling apa? Saling ngasih takjil ya. Namanya itu tacin palapa Pak. Apa tacin palapa ini? Bubur, tapi di atasnya itu ada apa namanya? Ada macam-macam itu. Jadi ya kayak pecel, bubur pecel tapi bubur ya gitu. Itu dikasih tempe goreng, tahu goreng, ya Allah, pingin lagi Pak. Rasanya sederhana. Nanti yang satu lagi ngasih ini, kadang ngasih kroket goreng, kadang ngasih, saling mutabadzilina fiyah. Antum harus punya mental berbagi, bukan mental menerima, mental berbagi, mental beringin saling ngasih satu sama lain itu. Terasa ya, terasa sekali. Persaudaraan itu akan muncul, dan itulah bentuk cintanya Allah kepada kita. Allah sangat cinta di saat kita bisa berbuat seperti itu. Mahabbatullah. Yang kedua ya akhil karim, yang kedua Pak, al-karamah minallah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dicintai juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini ada hadisnya, ma min abdin ahabba abdullah illa akramahu azza wa jalla. Tidaklah seorang manusia ketika memuliakan saudaranya, hamba Allah yang lain, pasti Allah memuliakan orang itu. Jadi kalau antum, persaudaraan antum kokoh, saling mencintai karena Allah, itu pasti Allah memuliakan kita. Saya sering melihat Pak, orang-orang yang tidak punya musuh itu izzah, ada punya harga diri. Tapi kalau antum punya musuh ya, capek. Antum melihat musuhnya Pak, sumpah. Hatta juga sama-sama ngaji Pak. Datang juga ke pengajian, duduk juga ngaji. Tidak tenang, sampai tidak dengarkan pengajian saya ini, lirik sekian lagi Pak. Yang situ juga lirik pada musuhnya juga Pak. Tidak ketemu. Kenapa? Tak tenang. Tidak mulia hidupnya ya Mas sekalian. Jadi kalau antum pengen mulia dalam hidup ini, antum tidak punya musuh. Itu aja sudah. Jaga persaudaraan di antara kita ya. Saya ini Ustadz Pak. Saya merasakan betul. Ustadz itu kan ada yang suka dan tidak suka. Insya Allah yang hadir di sini suka semua dengan saya insya Allah Pak ya. Dan mudah-mudahan antum juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbakallah fi ma ahabtani fihi insyaallah. Tapi ada juga tidak suka. Itu sampai puncaknya ya, saya pernah berjalan di salah satu tempat di utara sini, ketemu saya Pak, diludahi saya Pak, meludah. Loh, padahal saya nggak pernah utang piutang dengan orang ini, nggak pernah juga duduk bersama dengan orang ini, nggak pernah juga bermuamalah, cuma sama tahu nama Pak, dia juga tahu saya juga tahu dia gitu. Rupanya dikompori Pak oleh orang-orang yang tidak suka dengan saya Pak. Biasalah Pak, kalau ustadz kan biasanya yang tidak suka sama-sama ustadznya ya. Udahlah kita buka di sini ya, orang hasad itu ya, kalau kata Sayyidina Umar, ma min nikmatin illa walahu hasidun. Tidak ada satu nikmat yang menimpa kepada kita pasti di saat yang bersama ada orang yang tidak suka dengan nikmat itu, yang hasad dengan kita. Saya selalu mengatakan hasad ini Pak sesuai dengan levelnya ya. Habis sudah belum? Sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya Ustadz Pak, levelnya sama-sama Ustadz, hasadnya sama kalian.
Karena beda manhaj, beda ini, masya Allah, beda manhaj apa ya akhi? Waduh, macam-macam ya akhi. Difitnah macam-macam. Yang hizbi, yang muhibbin, yang wahabi, apalagi ya akhi? Yang wahabi bilang hizbi, yang hizbi bilang muhibbin, ya macam-macam Pak. Dikaitkan dengan ya biasa lah. Tapi alhamdulillah saya kepada orang seperti itu enggak ada dendam sedikit pun. Saya justru takut Pak kalau orang memuji-muji saya. Itu yang saya takuti. Oh itu lebih dahsyat itu Pak. Kadang-kadang puji-puji hanya jadi sakit Pak. Kena matanya orang yang memuji berlebihan jemaah sekalian. Sebagaimana juga hasad berlebihan juga begitu. Tapi buat yang hasad, kalau antum respon dengan respon yang baik-baik, aman. Hasad. Bahkan saya doakan Pak, ya Allah, Allah mahdi. Allahumma alif qalbahu. Satukan hati saya dengan hati orang ini, ya Allah. Dia tidak tahu apa yang saya jalankan selama ini. Saya nggak perlu menyebutkan Pak. Sekarang orang yang meludahi ini Pak, suka-suka salat di sini, nggak perlu saya sebut jemaah sekalian. Bahkan curhatnya pun sampai saat ini curhatnya dengan saya. Urusan pekerjaannya, urusan rumah tangganya dengan saya sekarang. Jadi betul kata para ulama, ahbib. Nabi mengatakan, ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka apa? Asa ayyakuna apa namanya? Habibaka yawman ma. Allahu Akbar. Silakan kalian cintai saudaramu itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena boleh jadi nanti orang yang kau cintai itu berlebih-lebihan, kau puji-puji, karena nanti sekali akan jadi musuhmu. Sebagaimana juga silakan kalian benci pada saudaramu biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Benci dengan perbuatannya cukup, jangan lebih dari itu. Sebelum jadi orang yang kau benci itu nanti sekali waktu dia akan jadi apa? Kecintaanmu. Dan terjadi nih akhi, terjadi Pak. Bahkan ada, tidak perlu saya ceritain ini masalah kayak ini, ada sudah bertahun-tahun ini Pak, karena masalah perbedaan jadi berubah. Mungkin belasan tahun, mungkin 20 tahun Pak, dalam aktivitas amal dakwah segala macam, ada kesalahan sedikit, beda persepsi, berubah status total Pak. Bencinya luar biasa. Nah kita harus dalam kita bersaudara itu, ayo ya, selama kesalahan-kesalahan itu yang bisa ditolerir, kita toleransi Pak, kita maafkan yang bersangkutan seperti itu. Nah, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah cintai saudara kita. Sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Tapi jangan berlebihan. Silakan benci kepada saudara kita, tapi benci kepada perbuatannya, jangan kepada fisiknya. Hati-hati loh Pak. Fisik ini Pak, fisik ini ciptaan Allah. Kalau ada benci sama fisik Pak, ngeliat wajahnya, berarti sampean meludahi Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak cocok sama fulan karena perbuatannya, karena akhlaknya. Bahkan saya punya kewajiban untuk meluruskan ketidakcocokan ini. Bengkoknya akhlak fulan, saya punya kewajiban untuk meluruskan kembali. Itu Pak, cinta karena Allah, bersaudara karena Allah. Ada kebencian, sekali waktu saya akan benci kepada Pak Fuad juga akan benci kepada saya. Tapi tolong Pak, bingkai bencinya dibenci karena kecintaan kepada satu sama lain di antara kita Pak. Karena kita bersaudara. Saya benci kepada Ustadz Rehan, ngomongannya tidak sesuai dengan perbuatannya gitu. Dan saya punya kewajiban untuk mengingatkan masalah ini. Saya benci kepada fulan kalau janji nggak pernah menepati janji. Saya punya kewajiban untuk kemudian meluruskan. Hati-hati ya, janji ini bagian dari iman. Ini tanda-tanda orang munafik, harus kita sampaikan Pak. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan yang bersangkutan. Itulah al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada kayaknya ya? Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Masih 2 ini ya. Ada 4 lagi. Berarti nyambung lagi. Tahunya saya malam ini mau saya tutup Pak ukhuwah ini. Berarti pekan depan masih ukhuwah lagi, ingin menyelesaikan keutamaan bersaudara karena Allah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Pak kita semua saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dikokohkan, dikuatkan hati kita semua, tidak ada permusuhan di antara kita. Kalau ada salah Pak, ayo datangi yang bersangkutan, klarifikasi. Kalau salah-salah sedikit, maafkan sebelum mereka minta maaf kepada kita semua. Insyaallah antum akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdi lana bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an. Allahumma ij'alna min al-ikhwah al-mutahabbina fika wal mutazawwina fika bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.